Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, Majelis Seputaran Anxiety Disorder, Psikosomatis, dan Dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang uh, ada beberapa jenis makanan yang dari awal kita sakit sampai detik ini kita masih kurang bisa, badan kita masih bisa kurang bisa menerima ya. Meskipun sampai atau saya seperti saya aja contohnya, saya sudah klaim bahwa saya sudah sembuh 98% lah. Saya sudah bilang saya 98% itu sembuh dari anxiety-nya. Tinggal 2% itu nyentil-nyentil aja, hanya perasaan tidak nyaman. Dan itu terjadinya biasanya itu hanya karena makanan. Karena anxiety disorder saya ini saya anggap sudah benar-benar sembuh. Sudah apa ya? Sudah jarang sekali mengalami ketakutan. Sudah hampir tidak pernah. Hanya perasaan tidak nyaman gitu saja yang ada. Lah, kalau di dispepsia itu memang lama ya, karena memang urusan organ nyata, organ tubuh yang nyata, dan kita sudah pernah memberi, kita masukin dengan segala sesuatu yang kurang bagus buat lambung kita, dan itu membutuhkan penyembuhan yang agak lama. Seperti contoh, setiap manusia beda-beda. Kalau saya dengan saya sendiri itu lebih ke yang paling utama itu kacang. Nomor 2 itu turunan susu dan turunannya, maksudnya susu dan turunannya, bisa keju, bisa yogurt, bisa, kalau yogurt nggak begitu ya. Keju itu parah, saya keju parah, susu tidak begitu. Terkadang susu juga nggak ada masalah kalau lambung lagi benar-benar enak. Terus yang paling saya tidak bisa sampai detik ini pun masih menimbulkan reaksi itu kacang, apalagi kalau diakumulasikan. Seminggu kita makan makanan yang mengandung kacang 2 kali. Contoh, minggu ini saya pikir saya sehat betul. Saya sudah melalang buana, sudah kemana-mana, sudah santai sekali, tidak pernah bingung. Tidurnya tertib, begadang oke, sudah jalan-jalan enak, keliengan jarang, sudah bisa diskusi nyaman. Saya sudah merasakan tubuh ini sangat enak sekali. Akan tetapi dalam 1 minggu ini, contoh, saya makan 2 kali. Saya makan yang mengandung kacang. Yang pertama itu saya dijamu oleh teman saya ketika itu hari sudah siang, waktunya makan siang. Teman saya itu beli gado-gado. Saya disuguhi oleh gado-gado. Saya makan gado-gado. Dengan saya sadar bahwa saya kurang begitu kuat dengan kacang. Saya makan separuh. Bumbunya lebih dari separuh lah. 3/4 saya makan bumbunya. Memang tidak bereaksi hari itu, sangat tidak bereaksi. Cuman hari berikutnya terasa tidak nyaman, perasaan itu ada perasaan tidak nyaman. Kenapa perasaan tidak nyaman itu muncul? Karena memang ada yang dirasakan di dalam tubuh dan kita masih apa ya? Istilahnya itu kan sebel juga kita kan, jadi uring-uringan gitu kan. Ini kok masih ada aja rasa yang dirasakan di lambung itu. Ya itu yang bikin jadi perasaan tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman. Setelah hampir sembuh, semalam saya diundang sama teman saya. Lagi mayoran nih, sambal pecel bumbu terong malam-malam. Datang saya jam 10 malam, saya ke tempat teman saya, kumpul dengan banyak orang, santai. Kita ada yang ngopi, ada yang ngeteh. Saya ngeteh aja lah untuk sementara, karena saya nggak kuat sama kopi, lambung saya termasuk yang nggak kuat kopi. Begitu saya makan, karena enak sekali ya masakannya teman saya itu, enak sekali. Saya makan, begitu saya makan tidak butuh waktu lama, karena 3 hari sebelumnya itu saya makan kacang, terus malamnya saya makan kacang juga. Apa yang terjadi? Reflux, semalam itu muncul reflux, dada terbakar, heartburn, terbakar banget sampai panas. Tapi saya minumin omeprazol. Setelah saya minumin omeprazol, setelah itu ya bisa tidur gitu. Tidur bangun sekarang ya fresh lagi. Keliengan enggak, alhamdulillah enggak ada keliengan. Biasanya kan ada imbas keliengan ya, ternyata enggak ada imbas keliengannya. Jadi biasa aja. Akhirnya ya normal. Tapi ada kalanya teman-teman itu enggak. Saya pernah tentang turunan susu. Kalau turunan susu itu imbasnya itu ke perasaan tidak nyaman. Jadi ketika kita merasa ada perasaan tidak nyaman, itu sudah hampir bisa dipastikan bahwasanya kita itu tidak kuat dengan atau salah makan. Kita habis salah makan.
Ketika kita habis salah makan, itu biasanya yang terjadi adalah keliengan. Keliengan itu adalah reaksi pertama. Sebenarnya bukan reaksi pertama itu biasanya itu perut panas gitu. Setelah itu terus keliengan. Itu termasuk reaksi awal. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga pola makan, kita hajar terus makan ngawur. Nah, akhirnya berimbas ke jadi ke reflux tadi itu. Seperti yang saya ceritakan, saya habis makan kacang, ada reaksi tidak menyenangkan, saya tambahin makan kacang lagi, akhirnya reflux. Tapi tidak jadi masalah karena anxiety disorder tidak tidak ada di situ. Jadi ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi saya hanya menceritakan tentang hal tersebut bahwasanya lambung kita itu ternyata tidak masih belum sekuat dulu ya. Jadi kita harus menjaga, dan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat kopi, ada yang kuat kacang, ada ya, tapi tidak kuat sesuatu yang remeh gitu, sesuatu yang remeh seperti apa ya, tepung-tepungan, makan mie, roti, itu ada yang nggak kuat. Coklat ada yang kuat, saya coklat nggak ada masalah. Pisang ada yang nggak kuat pisang, tapi saya kuat pisang. Saya pisang itu habis 3 nggak ada masalah. Pisang, mau pisang masak, pisang apapun itu saya tidak ada masalah. Gorengan saya tidak ada masalah. Terus roti saya tidak ada masalah, coklat saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah kacang. Jadi kita harus tahu apa yang bisa jadi masalah di diri kita, apa yang tidak jadi masalah di diri kita. Itu mempercepat kesembuhan kita. Nah, saya pikir saya sudah kuat dengan kacang, ternyata belum. Jadi sementara saya hindari dulu kacang itu. Tinggal begitu saja kan selesai. Tidak repot sebenarnya. Mudah. Ketika kita sudah tahu anxiety-nya tidak ada, terus kita tahu, kita bisa memilih makanan yang akan kita masukkan kepada lambung kita akan sembuh lebih cepat lagi. Jadi begitu ceritanya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.